Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT 1 sampai 10, Ketua Takmir Masjidul Jannah, pengurus yayasan, ibu-ibu majelis taklim, PKK, Posyandu, ning kata ini Posyandu ku selain bojoku kata romati pisan. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di akhir Syawal 1440 Hijriah ini, kita masih diberikan Allah kesehatan lahir dan batin. Saya nggak ingin lama-lama. Tadi Pak Wono minta 1 jam, saya nggak sanggup Pak 1 jam ceramah itu Pak. Ya kurang lebih 10 menit lah. Saya diberikan tema sketsa kehidupan bermasyarakat. Yang buat tema ini bukan saya juga, tapi Pak Wono. Moro-moro ada temanya saya. Bapak Ibu sekalian, sketsa bermasyarakat kalau kita di Wisma Permai ini tadi saya singgung oleh Bapak Ketua RW. Ya, nggak jauh-jauh masalah keamanan, masalah sampah, masalah lingkungan, pasar semakin luas. Ya, kalau ada gosip ya tipis-tipis lah. Itu aja. Itu masalahnya, gambaran bermasyarakat itu. Bapak Ibu sekalian, penyakit yang paling lama turun itu adalah penyakit hasad. Ya, penyakit hasad. Ketika Nabi Adam alaihissalam punya anak yang namanya Qabil dan Habil, itulah pertama kali munculnya hasad. Hasad itu dengki, tidak suka dengan ada orang yang mendapatkan kenikmatan, ingin bahwa kenikmatan itu akan hilang. Sketsanya, Qabil pada saat itu adalah sebagai petani, Habil itu sebagai peternak. Qabil dan Habil ini adalah saudara kembar. Kemudian yang kedua, Nabi Adam juga punya anak cewek kembar juga, namanya Labuda dan Iklimah. Anehnya, Qabil ini orangnya tampan, namun dapat istri Labuda, adiknya dari Habil ini. Mulailah iri hati. Sedangkan Habil itu biasa saja, namun punya istri namanya Iklimah yang cantik jelita. Kedua, pada saat Allah perintahkan keduanya untuk kurban, pada waktu itu yang terima adalah kurbannya Habil, sedangkan kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah muncul kalimat hasad itu, maka dibunuhlah yang namanya Habil itu. Pembunuhan yang pertama adalah Qabil dengan Habil, itu namanya hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Jauhilah olehmu itu hasad, dengki, karena hasad dengki itu sebagaimana api yang makan kayu bakar, cepat sekali habisnya. Kita di bermasyarakat ini, alhamdulillah di Wisma Permai ini rukun, tadi katanya guyub, duluran salawasi. Ya, tugas RT RW ini yang paling utama di samping untuk lingkungan adalah untuk mendamaikan warga. Jangan sampai Pak di Wisma Permai ini ada tetangga tukaran sama tetangga, apalagi tukaran sak dalang-dalang, jangan sampai. Maka bentuk RW RT ini adalah rukun tangga, rukun warga. Jangan sampai ada warga yang bertikai. Bapak Ibu sekalian, tahun 2023
Di Sidoarjo ini ada kasus yang viral sekali antara Ibu Musriah dan Ibu Wiwi. Dan selama 6 tahun kasusnya ini nggak main-main. Ibu Musriah ini punya rumah sama adiknya dijual ke Ibu Wiwi. Namun Ibu Musriah ini nggak terima, ingin mengambil kembali rumahnya yang punya Bu Wiwi ini yang dijual tadi itu. Tiap hari Pak, rumah Bu Wiwi ini dilempari kotoran, tinja dan sebagainya selama 6 tahun. Bagaimana kalau kita sudah mediasi di RT, nggak sanggup RT untuk menamaikan, ke RW nggak sanggup, sampai mediasi itu di kepala desa, sampai kepala desa nggak sanggup, akhirnya dibawa pengadilan. Setelah di pengadilan dianggap ini adalah tipiring, tindak pidana ringan saja, dihukum 1 bulan, kembali pulang, kemudian sama melakukan hal yang sama. Untuk apa? Ingin bagaimana rumah ini menjadi miliknya kembali dengan harga yang sangat murah. Inilah hasad itu Pak. Dan kalau kita masih ada hasad di hati kita, jangan sampai bahwa kita akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan, al-hasadu wal ba'du wal karahatu lima yarahu min hasanin halin mahsudun. Hasad itu adalah ingin membenci orang lain yang dapat kenikmatan, dan bagaimana kenikmatan bisa hilang kemudian ganti keburukan. Kalau ada orang, tetangga atau siapapun, kita dapat nikmat kemudian iri hati, maka itu alamat kita akan celaka. Apalagi kalau tetangga mendapat kesusahan kemudian kita itu senang, itu adalah alamat bahwa kita nggak akan bisa masuk surga Allah SWT. Maka jauhilah sifat hasad itu, dan penting sekali hasad itu untuk dipelajari bagaimana kita bisa mengkikis habis dalam diri kita. Kemudian sketsa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Luqmanul Hakim. Luqman Hakim ini adalah orang alim pada masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman Hakim ini jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW adalah 1000 tahun. Allah membuat contoh dan subjeknya adalah orang terbaik, Luqmanul Hakim. Luqman Hakim ini digambarkan dalam surah Al-Luqman, itu banyak bisa kita baca. Namun saya tidak ingin menjelaskan surah Al-Luqman itu. Satu hari Luqman Hakim itu mengajak anaknya, "Nak, kita ke pasar." "Oke Beh, siap. Kamu naik, bapak yang nuntun." Oke. Setelah Luqman Hakim nuntun anaknya di atas keledai itu, sampailah ke gang 1. Tiba-tiba ibu-ibu dan bapak-bapak komentar, "Wah, anak ini nggak punya adab ya. Anak ini nggak punya sopan santun ya. Bagaimana tidak? Bapaknya yang sudah tua ini nuntun, sedangkan anaknya di atas keledai salah. Oke nak, turun kamu." Bapak yang naik, anaknya yang nuntun. Padahal sampai ke gang 2, orang di gang 2 itu bapak ibu komentar lagi, "Waduh, orang tua nggak tahu diri ini, raja tega. Bagaimana enggak? Anaknya yang nuntun, bapaknya yang naik, salah lagi. Oke nak, kita turun sama-sama." Akhirnya Luqman Hakim dan anaknya itu sama-sama jalan, kemudian keledainya ini dituntun saja. Ini yang terakhir. Yang ketiga, Luqman Hakim dan anaknya ini sama-sama naik keledai. Sampailah pada gang 3. Gang 3 mengatakan, bapak dan ibu mengatakan, "Wah, ini gila. Keledai kecil dinaiki berdua. Mana akalnya?" Salah lagi. Yang keempat, sampai pasar, keledainya dituntun. Ya, orang pasar bilang apa? "Wah, tahlil ini,
Bahlul ini bukan Bahlil ya. Kalau Indonesia ini dikaruniai, Lebanon ini dikaruniai Khalil Gibran. Kalau Indonesia diuji dengan Bahlil dan Gibran ya. Setelah sampai pasar, orang pasar bilang, blow on ini, bagaimana tidak? Kuda, keledai ini dituntun berdua, keledai kan lebih enak. Itulah perilaku orang pasar. Maka sebaik-baik tempat itu masjid, dan sejelek-jelek tempat itulah pasar, Pak. Makanya kalau ibu-ibu belanja ke pasar, jangan yang paling awal dan pulang yang paling akhir. Maka tidak usah lama-lama berada di pasar itu. Bukan pasar yang jelek, halal, perdagangan halal. Namun perilaku orang pasar itulah yang sangat jelek kata Rasulullah SAW. Maka jangan laku lama-lama berada di pasar. Maka di mana-mana Pak, kalau ada koordinator pasar disebut preman Tanah Abang, preman Pasar Senen, preman Pasar Wonokromo, disebut preman Pak. Karena itu memang itu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Perdagangan halal dicintai oleh Allah, namun penghuni pasar itu banyak bertingkah laku yang kurang terpuji, diantaranya mengurangi timbangan, membandingkan dagangannya dengan dagangan sebelah, kemudian mulutnya tidak terjaga. Maka kalau ada orang yang banyak ngomong, maka anggaplah itu orang pasar. Sebaik-baik perempuan yang hebat, diamnya perempuan itu adalah punya value yang sangat tinggi. Sedangkan perempuan yang kasrul kalam, yang banyak ngomong, banyak bergosip dan sebagainya, itulah sejelek-jelek perempuan. Laki-laki pun sama itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah sketsa kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya kita paham betul bahwa alhamdulillah di lingkungan kita ini sangat kondusif. Ibunya rukun-rukun, kemudian bapaknya juga rukun, nggak ada satu permasalahan yang mendesak, yang berat. Semua permasalahan bisa diatasi bersama. Terakhir, ini sebagai pengingat bagi kita sekalian bahwa kita hadir di sini ini semuanya sudah usia di atas 50 tahunan. Betul nggak? Ada nggak yang usia masih 40? Semua sudah 50 tahun. Semua sudah masih usia-usia matang sekali. Kalau ini dulu masih usia 40 tahun, sekarang sudah 53 tahun. Kata Imam Nawawi yang kita kaji bersama kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Rujana itu, Imam Nawawi itu usianya hanya 43 tahun. Karyanya besar sekali itu kitab Riyadhus Shalihin. Beliau saat ini dikubur sudah 800 tahun. Ternyata dunia itu yang singkat sekali dan singkat sekali. Kita perlu persiapkan kalau usia kita sudah di atas 50 tahun ke atas, kurangi dunia, perbesarlah untuk menyiapkan akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah usianya hanya 53 tahun, sukses saya ini. Kemudian saat ini Imam Syafi'i sudah berada dalam kubur 1200 tahun. Luar biasa, penantian di alam yang sangat lama itu. Mudah-mudahan ini semua sebagai ibrah bagi kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahmi yang terindah adalah ketika seorang laki-laki datang ke masjid untuk berjamaah salat 5 waktu. Itu adalah silaturahmi yang paling indah untuk kita semuanya. Saya kira tausiah tidak perlu panjang-panjang. Jalan-jalan ke Kalijudan, tidak lupa lewat Pakuwon. Hadirin para undangan, alangkah sedapnya bau rawon. Rawon sudah dikasih kuah, dibagikan ke undangan. Tausiah jangan lama-lama, biar pendek, masuk semua. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna tiba'ah wa arina batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.